Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Ini kan lu yang edit. Jadi, oke, pertama-tama sebelum kita masukin ke dalam ke database atau ke transaksi, kita terlebih dahulu bikin folder. Kenapa alasan kita bikin folder? Karena ketika kita mengerjakan Accurate Mahir, kita mendapatkan data-data Excel, yang dimana data tersebut itu agar dapat dimudahkan untuk menemuinya, maka kita harus bikin folder tersebut itu. Pertama, kita buka file, kita buka dokumen. Di bagian dokumen ini ada tulisan new, terus kita pencet folder. Terus kita ketik nama PT yang pengen kita kerjakan. PT yang kita pengen kerjakan adalah PT Berkah. Setelah sudah, kita ambil data Excel. Karena kita sudah mendapatkan data Excel, maka kita tinggal untuk menyalinnya. Dan soal-soalnya. Kita bisa terlebih dahulu satu persatu atau langsung semuanya. Dan ketika sudah salin semuanya, kita masuk ke folder yang kita sudah buat tadi. Setelah itu, kita pencet paste. Setelah sudah ke-download semua, kita langsung buka aplikasi Accurate. Setelah buka Accurate, di dalam Accurate itu ada 6 macam. Yang pertama itu ada buat data perusahaan baru. Yang kedua, buka data perusahaan. Yang ketiga, buka data terakhir. Yang keempat, ada jelajahi data perusahaan contoh. Yang kelima, ada perbaikin data. 6, ada data cadangan. Yang pertama, kita harus buka buat data perusahaan baru. Setelah itu, kita pencet titik 3. Setelah sudah, kita masukin nama PT yang kita pengen kerjakan, yaitu PT Berkah. Setelah sudah, kita pencet correction. Setelah sudah masukin ini, kita pencetin ini. Kita masukin PT yang kita pengen kerjakan, yaitu adalah PT Berkah. Kita tinggal pencet. Masukin nama PT yang kita pengen kerjakan adalah PT Berkah. Kalau sudah, kita tinggal pencet ini. Kita tinggal pencet OK. Setelah kita pencet OK, kita sibal nih ya dari tadi. Kalau sudah, kita tinggal pencet OK. Dan kita menunggu buat dia selesai loadingnya yang berwarna hijau. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam daftar. Nah, penggunanya itu tulisannya supervisor. Nah, kata kuncinya itu juga sama, yaitu supervisor. Jadi kita tinggal salin aja ya teman-teman. Setelah kita udah salin, kita tinggal pencet OK. Nah, kita masuk ke dalam database. Kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Akan tetapi ketika kalian mau menggunakan bahasa Inggris, dipersilakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Kita lanjut. Kita menggunakan persiapan mahir ya teman-teman, bukan persiapan standar. Kita pencet lanjut. Setelah sudah, karena kita tadi udah pencet Indonesia, jadi kita tulis mata uang Indonesia yaitu rupiah. Nilai tukarnya itu 1, negaranya adalah Indonesia.
rahasia, simbolnya adalah R. Ketika sudah, kita tinggal pencet lanjut. Dan ini langkah pertama. Langkah kedua adalah identitas perusahaannya. Nama perusahaan dan alamat itu kita harus masukin, dan nama, tanggal mulai, dan tahun fiksal itu kita harus masukin. Kita harus buka soalnya terlebih dahulu. Kita bagi dua layar dengan accurate dan soal. Nah, terus habis itu kita kecilin dulu. Kalau sudah, kita buka aplikasi accurate-nya lagi yang tadi. Kita gedein accurate-nya. Nah, yang pertama itu ada nama perusahaan. Nama perusahaannya itu harus sesuai dengan identitas perusahaannya. Setelah sudah, kita nama perusahaannya itu kita tinggal salin aja, yaitu PT Berkah Bersama. Untuk alamatnya, Jalan Bahagia nomor 9 Jakarta. Itu kita tinggal salin aja. Habis itu, tanggal mulai itu sesuai dengan neraca saldo yang ada di soal. (30 November 2023). 30/11/2023. Tahun fiksalnya ini karena dia tidak bisa 2023, jadi kita cuma bisa ambil angka 2, kita ambil angka 2 yang terakhir, 23. 23 juga. Dan karena 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi kita tulis 12. Selanjutnya kita pencet lanjut. Kita masuk ke tahap ketiga. Kita lihat dari soal, kita buka bagian identitas perusahaan lagi. Karena di identitas perusahaannya itu tidak ada nomor seri faktur pajak, itu dikosongin, tapi ada nomor MPWP. Kita tinggal salin aja. Karena nomor PTKP-nya itu sama kayak MPWP, kita tinggal salin saja ya teman-teman. Oke. Nah, tanggal PTKP-nya itu lihat dari soal, yaitu dari soal yang ini, yaitu 5 September 2020. Jadi kita ganti 05/09/2020. Nah, karena kode cabangnya itu nggak ada, tapi ada jenis usahanya, lihat dari mana? Dilihat dari bidang usahanya. Di bidang usahanya itu ada tulisannya di bidang usahanya itu adalah perdagangan dan di bagian perdagangan dan jasa. Perdagangan, dagangan, dan jasa.
Karena klub SPN-nya itu nggak ada, kita tinggal pencet lanjut. Habis itu kita sudah masuk ke dalam tahap keempat. Kita lebarin saja. Kita hapus semua akun kecuali opening balance dan returning. Tidak boleh hapus opening balance dan returning, akan tetapi boleh hapus semua akun. Jadi kita tinggal pencet hapus. Kita tinggal pencet hapus, kita pencet oke, dan lanjut lagi, oke, dan oke. Kita tinggal pencet enter, dan enter. Kita tidak boleh hapus opening dan returning. Kita pencet lagi, oke, dan oke, dan oke. Setelah itu kita klik import berkas tersebut. Nah, ada di sini warna kuning kecil, kita tinggal pencet saja. Kita tidak usah bingung kenapa data Excel-nya itu tidak dapat, karena kita belum ganti tipenya. Tipenya itu adalah Excel. Nah, muncul deh baru. Pertama kita pakai daftar akun. Kita pencet oke. Terus kita pencet ambil data. Setelah sudah, kita tunggu data-datanya itu masuk semua. Setelah sudah masuk semua, kita di data sumber itu kita terlebih dahulu untuk hapus yang paling atasnya. Wajib dihapus terlebih dahulu akun yang paling atasnya. Yang akun, pokoknya dihapus yang akun pertama itu. Setelah sudah, kita akun name-nya itu kita sesuaikan. Akun name itu adalah nomor akun, akun no itu nomor akun, akun name itu nama akun. Sorry, maaf, cancel. Nama akun, terus balance itu saldo awal, terus type itu adalah tipe. Nah, tipe akun ini kita harus disesuaikan. Apa sih dia kejut-kejut gitu? Nah, kita disesuaikan. Yang pertama itu bank, itu kas dan bank. Terus other recurring asset itu adalah aktiva lainnya. Account receivable, akun piutang, inventory, persediaan, fixed asset, aset tetap, akumulasi depreciation, oh my god, akumulasi penyusutan, which kita kebawahin. Account payable, akun utang. Terus akun payable itu akun utang. Other reconciliability itu hutang lancar lainnya. Along liability, hutang jangka panjang. Terus equity, ekuitas.
equity itu ekuitas tuh liar banget sumpah, mas gue enak. Terus revenue ini pendapatan, terus bawahin lagi cost of goods sold itu mouse-nya. Terus cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Terus expense itu adalah beban. Other revenue itu adalah pendapatan lain. Tuh udah nggak jujut lagi dia. Pendapatan lain. Other expense itu adalah beban lain-lainnya. Kalau sudah kita pencet import data, kita tunggu import data tersebut. Karena sudah semuanya ke import, kita tinggal pencet OK. Terus ekuitas saldo awal itu kita ganti dengan opening balance equity. Kita pencet opening balance equity, kita tinggal pencet lanjut. Setelah sudah, pembayaran di muka penjualan itu adalah account payable. Terus pembayaran di muka pembelian itu adalah account receivable. Diskon penjualan adalah sales discount. Laba rugi ini dua ini tidak usah diisi, kita tinggal pencet lanjut. Terus syarat pembayaran itu kita lihat dari soal. Yang pertama itu kita lihat dari pembelian. Syarat pembelian itu adalah 3/10 N per 30. Kita tulis 3 dulu. Diskonnya 10. Terus jatuh temponya adalah, terus namanya kita tinggal mencet enter aja karena udah pasti otomatis. Terus di penjualan apakah ada syarat pembayarannya? Ternyata ada. Kita ganti diskonnya itu 2. Terus kita hari diskonnya itu 10. Jatuh temponya 30. Tinggal kita pencet enter aja. Terus yang terakhir ada 000, kita pencet enter aja. Terus pajaknya itu adalah T. Namanya itu adalah PPN. Terus ada kita tulis keterangannya adalah pajak pertama. Nilainya itu adalah 11. Pajak penjualan itu kita lihat itu adalah VAT out. Kita ketik VAT out. Habis itu pajak pembelian itu kita lihat dulu. Pajak pembeliannya adalah VAT in. Kita tinggal pencet aja, klik 2 kali. Setelah sudah semua, kita tinggal pencet lanjut. Setelah udah, di bagian langkah ke-7 itu tidak ada. Kita tinggal pencet lanjut aja lagi. Selanjutnya ada pelanggan. Kita tinggal pencet klik di sini. Terus ambil data tersebut. Kita pencet Excel yang kedua. Kita tinggal pencet open dan ambil data. Kita pencet ambil data. Setelah sudah, kita hapus nomor pelanggannya. Pokoknya paling atas itu harus dihapus. Kita pencet yes. Setelah sudah, kita pencet nomor pelanggan. Kita sesuaiin lagi nomor pelanggan. Terus nama pelanggan. Terus mata uang itu kita samain lagi juga, mata uang. Terus di sininya kita pencet rupiah juga, pencet OK.
nomor faktur itu adalah nomor faktur saldo awal. Terus tanggal faktur itu adalah saldo per tanggal. Terus terminnya itu adalah syarat. Ada itu tidak? Ya. Kuncinya nyantar gitu ya di kertas. Habis itu kita disesuaikan 2/10 N/30. Kita samain juga 2/10 N/30. Habis itu kita pencet saldo awal. Saldo awal sama juga saldo awal. Terus kalau sudah, yang terakhir itu adalah pajak. Pajak adalah pajak pertama. T sama dengan PPN. Kalau udah mencet OK, tipenya itu adalah umum. Di bagian kolom yang dibutuhkan tipe pelanggannya adalah umum ya teman-teman. Kita tinggal import data. Setelah sudah, kita tungguin. Kalau sudah semua dan tidak ada sama sekali gagal, kita tinggal pencet OK. Kita lanjut lagi bagian pemasok. Kita klik lagi. Terus kita pencet lagi. Kita ganti tipenya ke Excel. Terus yang ketiga, kita tinggal pencet open. Terus kita ambil data. Setelah sudah, kita harus menunggu data-datanya itu muncul ya teman-teman. Loh, kok dia lama ya? Ini kan kebiasaan. Kita tunggu. Kita ambil data. Setelah sudah, kita pencet, kita hapus akun paling atas dulu di data sumber. Kita pencet yes. Kita sesuaikan lagi. Nomor pemasok adalah nomor pemasok. Nama pemasok adalah nama pemasok. Terus mata uang adalah mata uang rupiah. Tanggal nomor faktur itu sama yang tadi saya bilang. Nomor faktur saldo awal, terus tanggal faktur adalah saldo per tanggal. Kalau termin itu adalah syarat. Iya. Nenek, ke depan dong, lagi ngerekam. Dikunci. Terus 3 syaratnya itu adalah 3/10 N/30. Kita sesuaikan juga. Kita tinggal pencet OK. Kalau sudah disesuaikan, saldo awal itu adalah saldo awal juga. Kalau sudah, kita tinggal ke bawahin. Habis itu adalah pajak. Pajak 1 adalah pajak pertama. Kalau di bagian kolom yang dibutuhkan itu tidak ada, kita tinggal lanjut mencet import data. Kalau tidak ada yang gagal, kita langsung ke pencet OK. Kita lanjut aja ke bagian persediaan. Di bagian gudang ini tidak ada. Di bagian ini kita disesuaikan. Persediaan to mention inventory, penjualan itu ada sales, retur penjualan adalah sales retur, diskon barang penjualan adalah sales diskon, akun barang adalah mention inventory, harga pokok penjualan adalah cost of goods sold, retur pembelian itu adalah mention inventory, akun biaya adalah freight paid. Terus akun barang yang belum ditagih itu order rekening liability.
Kita tinggal mencet lanjut. Kita lihat dari soal. Dari soal ini yang keempat ini kita menggunakan metode rata-rata. Kita mencet lanjut aja. Terus kita lanjut ke bagian barang. Kita pencet klik lagi, kita klik ini lagi. Kita ganti tipenya menjadi Excel yang keempat, barang. Kita mencet open, kita terus ambil barang. Kalau sudah, kita pencet yang paling atas hapus. Kita pencet yes. Habis itu nomor barang. Deskripsi barang. Terus tipe barang juga. Persediaan juga. Servis juga. Harus disamain dan harus sesuai ya teman-teman. Terus kita mencet lagi. Ekuitas juga. Terus satuan itu adalah satuan kontrol equity. Terus harga beli atau satuan. Def, harga jual 1. Setelah itu total biaya sama total biaya juga. Terus pajak penjualan, kode pajak penjualan, terus PPN. Kita klik PPN. Habis itu pajak pembelian, kode pajak pembelian. Sama kita klik juga PPN. Setelah itu kita pencet OK, terus kita pencet import data. Kalau misalkan tidak sama sekali ada yang gagal, kita tinggal pencet OK dan lanjutin. Akan tetapi kalau misalkan ada yang mengalami kegagalan, kita melihat terlebih dahulu apa yang membuat dia gagal dalam mengimport data tersebut. Karena tidak ada sama sekali gagal dari 4 data tersebut, kita pencet OK. Kita pencet lanjut lagi. Kita ke bagian aktiva tetap. Kita pencet lagi. Kita ambil data tersebut. Kita ganti ke Excel ke bagian nomor 5. Data aktiva tetap. Kita pencet open. Kita pencet ambil data. Terus kita hapus yang pertama. Hapus, kita pencet yes. Setelah sudah, tipe aktiva tetap Pixel itu adalah goal aktiva tetap pajak. Yang umur aktiva Pixel itu adalah umur ekonomis pajak. Metode penyusutan Pixel itu adalah metode penyusutan pajak. Setelah ini kita sesuaikan yaitu strategi align metode itu adalah garis lurus, no depreciation itu adalah tidak terdepresiasi. Kita pencet OK. Terus habis itu kita pencet metode penyusutannya itu tidak ada. Dan kalau memang dibutuhkan untuk kosong, kita import data.
Setelah 5 yang berhasil, kita pencet OK dan tidak ada yang gagal. Kita lanjut lagi ke tahap yang ke-15. Kita ganti lagi tipenya ke Excel. Setelah itu yang ke-6, tipe aktiva tetap. Kita pencet OK. Kita terus ambil data. Setelah sudah masuk datanya, kita hapus dulu yang pertama lagi. Hapus yes. Terus tipe aktiva itu a goal, aktiva tetap pajak. Sorry, maaf, salah. Yang pertama itu adalah tipe aktiva itu adalah tipe aktiva itu tipe aktiva tetap adalah tipe aktiva tetap. Tipe aktiva tetap pajak itu ada a goal aktiva tetap pajak. Kita samain lagi. Tidak disusutkan. Akun permanen. A goal 1 adalah a goal 1 garis lurus, a goal 2 garis lurus juga. Kalau sudah, kita tinggal pencet import data. Kalau 4 yang sudah berhasil, kita pencet OK. Setelah sudah, kita pencet lanjut. Masuk ke aktiva tetap. Kita pencet lagi. Kita ganti ke Excel dan ke data Excel yang terakhir. Kita pencet open. Terus ambil data. Setelah sudah, nanti muncul setelah sudah muncul, kita hapus dulu paling atas. Hapus yes. Terus tipe aktiva tetap. Itulah tipe aktiva tetap. Land itu adalah tanah. Building itu adalah gedung. Vehicle itu adalah kendaraan. Komputer itu adalah peralatan. Furniture itu adalah peralatan juga. Kita tinggal pencet OK. Terus kode aktiva tetap. Kode aktiva. Keterangan aktiva itu adalah keterangan aktiva. Tanggal pembelian itu tanggal pembelian. Tanggal pemakaian adalah tanggal pemakaian. Umur tahun aktiva itu adalah umur bulan aktiva tahun. Terus metode penyusutan adalah metode penyusutan juga. Tidak terdisusutkan itu tidak terdefisiasi. Terus metode garis lurus adalah metode garis lurus juga. Kita pencet OK. Setelah sudah, kita ke bawahin. Terus akun aktiva juga. Land itu sama land. Building. Mention dan inventory. Equipment. Kita tinggal C. Akun akumulasi depreciation. Akun accumulation. Building. Accumulation depreciation building. Akumulasi depreciation vehicle. Akumulasi depreciation equipment. Kita pencet OK. Terus akun beban depreciation juga dipencet. Depreciation expense building. Terus depreciation expense vehicle. Terus depreciation expense equipment. Kita tinggal pencet OK.
terus sumber dana, terus akun, terus sumber dana, opening balance equipment itu juga sama, account balance sheet equipment, terus nilai residu, terus yang terakhir aktiva tetap pajak, kita juga sama, aktiva tetap pajak. Iya, kita tetap pencet iya. Kita tinggal pencet oke, habis itu kita import data. Karena tidak ada yang nggak berhasil, tapi berhasil semua, kita pencet oke. Kalau sudah, kita pencet lanjut. Kita lanjut lagi. Kita tidak ada sama sekali, yang di bagian sini kita tinggal pencet lanjut lagi. Terus kita selamat datang, kita pencet selesai. Terus abis itu kita ke aktivitas, kita ke periodik, proses akhir bulan. Kita ke periodikin dulu. Tadi November 2023. Kita tinggal pencet oke. Kalau sudah klik, baru kita buka kita pencet oke, habis itu kita ke laporan, terus ke daftar laporan, kita cari neraca saldo klasik ya teman-teman. Habis itu kita masukin, habis itu kita masukin tanggal yang tadi 30/11/2023. Kita buka juga soalnya ya teman-teman. Kita sesuaiin. Kelebihan. Kita harus sesuaiin juga ya. Nah, ini akhir balance-nya buat database terlebih dahulu. 5. Selanjutnya dari database kita masuk ke transaksi. Dan hasilnya juga pertama, sama, bukti karena kas sudah masuk, sama, kita pilih baru kas kita bank, masuk ke dalam pilih transaksi. penerimaan. Kita hapus terlebih dahulu. Di invoice jangan lupa masukin casing bank. Voice nomornya BKM strip 001. Tanggalnya tanggal 1 Desember 2023. Memonya pelunasan piutang karyawan dari M. Fadilo. Di akun nomornya kita cari employee receivable. Rp3.500.000. Setelah selesai, kita pencet kalkulatornya dan simpan dan tutup. Selanjutnya, di kedua, faktur penjualan. Nah, ini faktur penjualannya kita masuk ke faktur pembelian, karena ini pembelian. Faktur pembelian. Nah, kita masuk ke pembelian, pilih faktur pembelian. Vendornya kita pilih PT Zima. Invoice-nya FVB strip 012. Tanggalnya tanggal 2 Desember 2023. Receipt date juga sama. Tanggal 2 Desember 2023. Kita itemnya kita lihat dari sini. Yang pertama kita pilih item A. AC dengan quantity-nya jumlah 15, harganya 2.310.000.
Total harganya jadinya 34.650.000. Yang kedua, bagian B, AC strip 1 PK dengan jumlah 12, harga satuannya 3.300.000. Total harganya 39.600.000. Nah, kita pilih beban. Akun nomornya yaitu fake paid. Kenapa fake paid? Karena ini biaya pengiriman 1 juta. Setelah itu kita pencet bayar masuk. Di payment amount kita ganti 50 juta karena itu uang muka. Kita checklist tanggal 2 Desember 2023. Sudah, kita jangan lupa tanggalnya. Tanggal 2 Desember 2023. Setelah sudah, kita simpan dan tutup. Potong dagangan sama ya, 37.417.500. Nah, habis ini kita lanjut simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Lanjut kita ke bukti 3, yaitu bukti kas keluar, yaitu kita pilih pembayaran. Performa Cashin Bank. Ceknya itu BKK. Maaf, voucher nomornya BKK C001. Tanggal 4 Desember 2023. Memonya pembayaran kepada bengkel pribadi atas servis kendaraan. P-nya bengkel pribadi, oke? Di akun nomornya kita cari yang ada di bukti 3, itu akunnya Expense dan Maintain Expense. Harganya 4 juta. Dan kita cari akun income tax payable, itu 8 minus. Kita kasih minus karena itu ada minus 4 juta. Sebenarnya 4 juta dikurang 3.920.000. Hasilnya 80.000, maka ditambahkan minus karena minus 80.000.
Jangan lupa pencet kalkulator, kita sama 3.920, simpan dan tutup. Lanjut bukti keempat, bukti memorial atau retur pembelian. Kita pilih PT Azima dengan nomor retur BM-011, tanggal 6 Desember 2023. Resepnya kita pilih yang tanggal 2 karena di situ berdasarkan nota retur menikah kembali dengan PT Azima pada tanggal 2 Desember. Deskripsinya kembalikan barang dagangan. Itu AC 0,5 PK. Menit 1 harga 2.310. Nah, ditambah PPN di situ jadi 2.564.100. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Lanjut bukti kelima, voucher kas kecil. Itu kita melakukan metode tetap, maka itu dicatat di akhir. Lanjut transaksi bukti 6, bukti kas keluar, kita pilih kas bank, pembayaran, terus platformnya Cashim Bank, voucher BKK 1003, tanggal 9 Desember 2023, umumnya pembayaran gaji karyawan. Pay-nya bagian gaji dan upah dan PLN. Kita cari akunnya Wagas dan Salaries Payable, ada di soal itu 47 juta. Dan akun keduanya electricity, telepon, dan water payable 6 juta. Total semuanya 53 juta. Jangan lupa pencet kalkulatornya. 53 juta. Sudah, simpan dan tutup. Selanjutnya bukti 7, bukti kas masuk. Kita masuk kas bank, masuk penerimaan, deposita cash in bank, voucher nomornya BKM 002, tanggal 10 Desember 2023. Memonya penerimaan pendapatan dividen. Akunnya kita cari dividen revenue, amounnya 12 juta. Jangan lupa kalkulatornya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Lanjut bukti 8, bukti kas keluar. Maka kita pilih pembayaran pembelian, karena ini dari PT Azima, membayar kepada PT Azima, form nomornya BKK 004, paymentnya 11 Desember 2023. Memonya pelunasan hutang dagang.
kita pilih yang FBB 012. Di situ kita tulis hasilnya dari, jangan lupa kita cek dulu. Kita pencet merah-merahnya, kita cari forecast diskon. Hasilnya kita ambil dari 29602. Cara dapatnya itu ada di transaksinya menjadi 29. Kalau sudah, simpan dan tutup. Lanjut lagi, bukti 9, faktur penjualan. Kita pilih penjualan dan kita masuk ke faktur penjualan. Tangannya PT Persada, invoice-nya SPG strip 001, tanggalnya tujuannya 13 Desember 2023. Itemnya yang pertama AC 0,5 PK dengan kuantitas 10 dengan harga per unitnya 3.885.000. Total keseluruhannya jadi 38.850.000. Item kedua AC 1 PK, kuantitasnya 14 dengan harga satu unitnya 5.550.000. Total keseluruhannya 77.700.000. Nah, di sini di bagian freight-nya kita tambahkan 1 juta. Akun KMA itu kita pilih freight collected. Kita masuk ke terima pembayaran. Kita ubah kita ganti jadi 50 juta. Payment amanah kita pencet sama, eternal jadinya 80.370.500. Tanggalnya 13 Desember 2023. Sudah, simpan dan tutup. Oh ya, sebelumnya kita lupa simpan dan tutup. Tutupnya kita simpan, masuk ke
Kita lanjut ke transaksi. Mesti sama, sorry tadi kita masih salah. Kita lanjut lagi terima pembayaran. Kita ganti payment amount-nya 50 juta. Itu karena dia udah bayar 50 juta. Atau kalau jangan lupa tanggal 13 Desember 2023. Simpan dan tutup. Lanjut lagi, simpan dan tutup. Bukti ke-10 faktur penjualan. Ini masuknya ke faktur pembelian karena ini PT Adara. Invoice nomornya FPBT strip 015 tanggal 15 Desember 2023. Itemnya pertama ada AC 0,5 PK, kuantitasnya 18, dengan harga 2.331.000, total keseluruhannya 41.958.000. Item kedua AC 1 PK, kuantitasnya 13, dengan harga satuan 3.450.000, total keseluruhannya 44.850.000. Totalnya 96.356.880. Sini kita tambahkan di bebannya freight paid karena biaya pengiriman 1 juta. Total keseluruhannya 90.356.880. Kalau sudah, simpan dan tutup. Sebelum kita simpan dan tutup, kita ke terima pembayaran. Kita ganti tanggal 15 Desember 2023. Dia sudah, simpan dan tutup. Terima pembayaran atau pembayaran masuk. Lanjutnya bukti 11, bukti memorial. Kita pilih penjualan, pilih sales retur. Nomor SR-nya BM 012, tanggal 17 Desember 2023. Tanggal fiskal juga kita pilih FVG 001 karena itu tanggal 13. Kita ngambil berdasarkan nomor atur 001 NK. Itemnya AC 1 PK wanita 2 dengan harga 5.500.000, total 11.100.000. Dengan ada PPN jadinya 12.321.000. Nah, sudah, simpan dan tutup. Lanjut bukti 12, bukti keluar. Kita masuk ke
Kas bank, pilih pembayaran. Platform kita pilih cash in bank, voucher PKK 005, tanggal 19 Desember 2023. Memonya pembayaran angsuran hutang pay-nya bank Permata, akun nomornya kita pilih bank lawan, seharga Rp9.833.609. Ada di transaksinya. Lanjut kita ke bunganya, kita cari akun income interest expense Rp5.031.824. Jangan lupa kalkulatora sama 14.865.433. Ya sudah, simpan dan tutup. Lanjut kita ke bukti 13. Itu voucher kas kecil sama seperti tadi, tidak dimasukkannya di akhir transaksi. Bukti 14, bukti kas keluar. Kita masuk ke pembayaran. Platformnya cash in bank, vouchernya BKK 007, tanggal 23 Desember 2023. Memonya pembayaran PPN, pay-nya kas negara. Akunnya kita cari akun fade out, jumlahnya 35.400.000. Lanjut kita pilih fade in, kita kasih minus sama seperti salah 25 juta. Total ditanya jangan lupa itu 10.400.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Lanjut bukti 15, faktur penjualan. Kita pilih penjualan, kita masukkan ke faktur penjualan. Langganan PT Samara, invoice-nya FEG 002, tanggalnya tanggal
25 Desember 2023. Itemnya yang A, AC 0,5 PK, kuantitas 10, harga per unitnya 3.885.000, total keseluruhannya 38.850.000. Lanjut item kedua, AC 1 PK, kuantitasnya 8 dengan harga satuannya atau per unit 5.550.000. Total keseluruhannya 40.400.000. Freight-nya, biaya pengirimannya 1 juta. Itu kita pilih freight collected dan kita lanjut ke terima pembayaran yang ada di atas. Payment amount-nya sama 93.407.500. Kita lanjut tanggal 25 Desember 2023. Sudah kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Lanjut kita ke bukti kas masuk. Kita pilih penjualan, pilih penerimaan penjualan, PT Samara, nomor BKM 003, tanggalnya 29 Desember 2023. Memonya penerimaan pelunasan piutang. Mohonnya kita pencet dulu. Kita cari line first collected. Kita totalin dulu berapa itunya. 321.900 dikurang 325.119.000, hasilnya minus 3.129.000 sama yang di sorry kita salah ketik. Ini tadi salah ketik saya, kita hitung ulang lagi. 321.900 dikurang 325.119.000,
kita salah di bagian angkanya, kita tulis minus 3.219.000. Total sama 30 paymentnya 325.119.000. Kalau sudah, kita bagikan kalkulator dan simpan dan tutup. Lanjut ke bukti 18. Bukti kas keluar, kita pilih kas, dan bank kita pilih pembayaran. Performa kesimbang, voucher nomor PKK 1009, tanggal 30 Desember 2023. Memonya pemegang kas kecil. Histori kita pengisian kembali. Pengisian kembali dana kas kecil. Paynya baru pemegang kas kecil. Ini kita sudah di akhir. Karena ini pengisian kembali voucher kas. Yang pertama ada all supplies, jumlahnya 500.000, dan store supplies 800.000. Lanjut ke voucher kas kecil selanjutnya. Di 18 ini pengisian kembali. Voucher kas kecil pencetakan, kita pilih promotion and advertising expense karena ini pembuatan brosur seharga 800.000. Lanjut lagi ke voucher kas kecil. Sekarang Bapak Purnoko, kita pilih akun order operating expense karena ini kita perbaikan atap toko seharga 850.000. Apakah total semuanya 2.950.000? Jadi totalnya 2.950.000 dan simpan dan tutup. Selanjutnya,
selesai transaksi, kita lanjut ke dalam ayat jurnal penyesuaian, yang dimana kita bisa sebut dengan AJP. Yang pertama, kita buka folder PT berkah tersebut, dan dimana kita klik 2 kali kunci jawaban jurnal penyesuaian berkah. Setelah selesai kita klik 2 kali, kita pencet aplikasi Accurate-nya lagi, dan kita buka Bookbus dan bukti jurnal umum. Dan kita sesuaikan dengan posisi jurnalnya tersebut yang kita nyaman. Yang pertama, voucher nomornya itu adalah yang kita sesuaikan dengan soal BM 12 strip 01, dan tanggalnya itu adalah 31/12/2023. Description-nya penyesuaian, bisa caps lock atau tidak bisa caps lock juga tidak apa-apa. Yang pertama, account name, account yaitu ada cash in bank dengan nominal 510.000. Setelah kita pencet memo, kita enter. Yang kedua ada bank structure dengan nominal di debit, kita klik 2 kali di debit 50.000. Kita pencet memo lagi, enter. Dan yang ketiga adalah income tax expense, kita pencet debitnya dengan nominal 140.000. Maaf, kelebihan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pencet memo, enter, dan interest revenue dengan nominal 700.000. Setelah sudah semua yang seperti di dokumennya, kita pencet simpan dan baru. Yang kedua, karena vouchernya itu masih sesuai, jadi kita tinggal ganti tanggalnya tuh 31/12/2023. Description-nya penyesuaian. Yang pertama itu adalah store supplies expense dengan nominal 3.300.000. Dan yang kedua, store supplies dengan nominal yang sama, kita pencet memo dan enter. Selanjutnya yang ketiga, kita pencet klik 2 kali, yaitu office supplies expense dengan nominal 6.300.000. Kita pencet memo, kita pencet enter. Setelah sudah, kita pencet lagi office supplies dengan nominal yang sama. Setelah debit dan kreditnya sama, kita pencet simpan dan baru. Dan yang karena vouchernya itu masih sama, kita ganti tanggalnya aja 31/12/2023. Dan description-nya penyesuaian. Dan kita pencet lagi. Yang pertama itu adalah angkumnya insertion expense dengan nominal 40 juta. Kita pencet enter lagi. Yang kedua, karena ini mengalami kesalahan, maka intinya yang pertama itu adalah prepaid insurance dengan nominal 40 juta juga. Setelah udah, kita pencet simpan dan baru. Karena nomor vouchernya itu masih sama, kita ganti tanggalnya aja 31/12/2023. Description-nya penyesuaian.
Dan yang pertama akunnya itu adalah Promise atau Everything Expand dengan nominal 2.400.000. Yang kedua adalah Prepaid Everything dengan nominal 2.400.000, simpan dan baru. Karena masih sama vouchernya sesuai, kita pencet ganti tanggalnya aja 31/12/2003. Description-nya adalah penyesuaian. Yang pertama itu ada masukin akun Vegas Salary Expand. Ini malah Payable. Harusnya Vegas Salary Expand dengan nominal 4.500.000. Setelah udah, kita pencet enter. Yang kedua adalah akun Vegas Salary Payable. Kita ganti nominalnya, yaitu adalah 4.275.000. Kalau sudah, kita pencet lagi. Kita ganti akun dengan Income Tax Payable dengan nominal 225.000. Hanya kita pencet simpan dan baru. Dengan tanggalnya kita ganti 31/12/2023. Description-nya penyesuaian. Masukin nama akunnya itu adalah yang pertama Electronic Telepon dan Water Expand dengan nominal 3.500.000. Kita pencet enter. Terus yang kedua yaitu adalah Electronic Water Telepon dan Payable dengan nominal 3.500.000. Selanjutnya simpan dan baru. Kita ganti aja tanggalnya 31/12/2023. Description-nya penyesuaian. Dan yang pertama itu adalah nama akun Debit Expense dengan nominal 6.454.975 perak. Dan yang akun kedua adalah Allowe Form Edition Account dengan nominal yang sama juga. Kita pencet simpan dan baru. Karena yang transaksi yang ke-8 itu kita pencet aktivitas periodik proses akhir bulan, yaitu adalah bulan Desember. Tahunnya kita ganti dengan 2023. Kita pencet OK. Setelah proses akhir bulannya telah selesai, kita pencet OK juga. Terus kita ganti nomor vouchernya itu adalah BM12-09. Tanggalnya kita ganti 31/12/2023. Description-nya kita ganti penyesuaian. Yang pertama itu kita masukin akun Income Tax Expand dengan nominal 527.250 perak. Sama, kita masukin akunnya itu adalah Income Tax Payable dengan nominal yang sama. Setelah itu, kalau udah selesai, kita simpan dan tutup. Karena udah selesai semua, selanjutnya itu kita lebarin dulu layarnya. Laporan, daftar laporan. Terus kita pencet buku besar dan kita pencet keseluruhan jurnalnya.
Setelah itu kita ganti tanggalnya 01/01/2023 dan 31/12/2023. Setelah itu kita pencet OK. Karena sudah selesai semua, kita lihat hasil nominal akhirnya, yaitu adalah 11.649.560 balik ya. Dan mendapatkan nominal akhirnya itu adalah 11.649.564.286 perak. Habis itu kita pencet simpan dan kita pencet PDF-nya dan kita pencet OK. Kita ganti namanya dengan tulisan keseluruhan jurnal. Habis itu kita pencet save. Kalau sudah, kita pencet daftar laporan lagi. Kita pencet neraca saldo klasik. Tanggalnya itu adalah 31/12/2023. Setelah itu kita pencet OK. Kalau sudah, kita lihat hasil paling akhirnya, yaitu mendapatkan nilai nominal 5.070.9. Itu nggak usah di ini ya, masukin. Kita pencet simpan, terus pencet PDF, kita masukin namanya itu adalah neraca saldo klasik. Pencet OK. Habis itu adalah buku laporan keuangan laba rugi standar. Kita pencet lagi, terus kita ganti dengan tanggal 01 dari tanggal 01/12/2023 sampai 31/12/2023. Itu yaitu dia itu adalah laba, tidak rugi tapi laba. Kita pencet simpan, terus pencet PDF dan kita pencet OK. Setelah itu kita ganti namanya yaitu laba rugi standar. Setelah itu kita pencet save dan yang terakhir adalah neraca induk kontrol. Kita pencet. Setelah itu kita ganti tanggalnya 31/12/2023. Di bagian yang neraca saldo kontrol itu yang paling depannya dihapus, baru yang di benarnya, yaitu nominalnya sama dengan aktiva, dan kita pencet simpan dan OK. Kita ganti dengan nama neraca induk kontrol. Setelah sudah, kita pencet save. Kita hapus-hapusin yang paling atas, kita pencet XXX sehingga kehapus semua. Setelah sudah, kita pencet berkas, kita pencet keluar. Kita pencet penutup, backup yes. Setelah itu kita menunggu. Setelah sudah, kita pencet backup telah selesai, kita pencet OK. Dan sudah selesai tutorial dari kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to